Suamiku murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Alia, 34 tahun. Seorang ibu rumah tangga dengan satu anak laki-laki berusia 6 tahun. Hidupku bersama suamiku, Rizal, awalnya terasa seperti perjalanan yang penuh harapan. Kami menikah muda, merintis usaha kecil-kecilan bersama, dan saling menguatkan dalam setiap kesulitan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Rizal bukan lagi Rizal yang dulu. Awalnya perubahan itu kecil, hanya tanda-tanda yang membuat hatiku gelisah tapi tak mampu kutangkap maksudnya. Mas, ayo sholat maghrib, panggilku suatu hari seperti biasa. Dulu, Rizal pasti menjawab, iya sebentar. Tapi kali itu, ia hanya duduk menatap layar ponselnya. Nanti aja, lagi capek, jawabnya tanpa menoleh. Aku menelan kekecewaan kecil itu. Mungkin dia memang lelah, pikirku. Usahanya sedang turun, dan beberapa hari terakhir dia terlihat murung. Tapi keesokan harinya, kejadian yang sama berulang. Bahkan saat azan Isya pun, ia hanya diam. Lama-lama, Rizal tak pernah terlihat sholat lagi. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara seperti barang dibanting. Kutemukan Rizal di ruang tamu, memukul meja dengan wajah merah dan mata berkaca-kaca. Mas, kenapa? Seruku panik. Apa gunanya aku minta Alia? Suaranya gemetar. Apa gunanya aku berdoa selama ini? Aku tertegun. Apa maksud mas? Semua doa itu percuma. Ia mengangkat kedua tangannya lalu menjatuhkannya dengan pasrah. Aku sudah kerja keras. Aku bangun usaha. Aku bangun malam buat sholat tahajud. Minta supaya usaha kita lancar. Tapi apa balasannya? Aku malah ditipu partner bisnis. Semua uang habis, tabungan kita hilang. Hatiku serasa diremas. Aku tahu ia sedang tertekan, tapi ucapannya malam itu terdengar asing, menakutkan. Mas, itu ujian. Sudahlah Alia, potongnya keras. Kalau Tuhan ada, kenapa dia biarkan aku jatuh begini? Aku bosan berharap. Aku capek percaya pada sesuatu yang gak nyata. Aku membeku, dadaku sesak. Dan untuk pertama kalinya dalam rumah tangga kami, aku merasa kehilangan suamiku, meski ia berdiri tepat di hadapanku. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar gemetar. Saat ku buka laci meja kerja Rizal untuk mencari charger, aku menemukan buku kecil berbahasa Inggris. Judulnya, The Freedom of Atheism. aku terduduk lemas. Mas, kenapa sampai sejauh ini? Gumamku. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin mengguncang tubuhnya dan memaksanya kembali. Tapi yang keluar dari bibirku hanya bisikan lirih. Mas, jangan tinggalkan Allah. Di malam yang sama, aku menangis lama, menyembunyikan wajahku di sajadah. Aku tak tahu apa yang sedang menjerat suamiku. Putus asa, amarah, atau bisikan yang memanfaatkan kerapuhan hatinya. Tapi satu hal pasti, rumah tangga kami sedang diambang kehancuran. Paginya, udara rumah terasa berat. Sunyi, seperti ada sesuatu yang hilang namun tak bisa disebutkan namanya. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, telur dadar, sambal teri, dan teh hangat. Tapi meja makan tampak dingin tanpa suara azan subuh yang biasanya mengalun dari kamar kami. Rizal bangun terlambat, rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu, dan ada lingkar hitam di bawah matanya. Ia duduk tanpa bicara, hanya memainkan sendok seperti orang yang kehilangan arah hidup. Mas, panggilan itu keluar pelan dari bibirku. Jawabnya tanpa menatap. Aku nemu buku di meja kerja, Mas. Seketika tangannya berhenti. Sendok itu jatuh ke piring, menimbulkan suara nyaring yang membuatku terlonjak. Rizal mengangkat wajahnya perlahan, seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu yang ia tahu akan terjadi. Terus, suaranya datar. Aku menelan ludah. Mas, beneran baca buku itu? Kenapa kalau aku baca? Balasnya cepat. Ada nada terlantang dalam suaranya. Mas, aku mencoba tersenyum meski gemetar.
Itu buku tentang ateisme. Dengan tenang, terlalu tenang, ia menyandarkan tubuhnya, menautkan jari-jarinya di atas meja. Ya, aku tahu. Jantungku seperti dihantam palu. Mas serius? Mas lagi belajar buat gak percaya sama Tuhan? Tanyaku. Rizal menghembuskan napas panjang. Alia, hidup ini gak adil. Aku sudah capek berharap. Semakin aku berdoa, semakin aku jatuh. Tapi itu ujian, Mas. Suaraku lirih. Bukan alasan buat meninggalkan iman. Iman? Ia tertawa pendek, pahit. Iman gak bikin aku kaya. Iman gak selamatin bisnis kita, apa gunanya? Hatiku terasa sobek. Bukan karena dia marah, tapi karena kebenciannya pada Tuhan terdengar begitu dalam. Ini bukan sekedar kecewa. Ini luka yang berubah jadi penolakan. Mas tahu, lanjut Rizal menatapku. Waktu aku rugi kemarin, aku ngerasa dipermainkan. Seperti doa-doaku mainan. Aku bangun tengah malam, ruku, sujud, nangis. Tapi apa? Besok paginya aku kehilangan ratusan juta. Mas, itu bukan bukti Tuhan gak sayang. Itu bukti Mas diuji karena Mas kuat, kataku. Enak aja kamu bilang gitu, teriaknya tiba-tiba. Aku tersentak. Anakku, Dava, yang sedang menggambar di ruang tengah langsung menoleh kaget. Rizal bangun dari kursi dan memukul meja. Aku capek dibilang sabar, sabar, sabar. Kapan nasibku berubah? Kapan rezekiku datang? Kalau Tuhan beneran ada, kenapa dia diam aja? Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mataku. Mas, jangan ngomong gitu. Aku takut. Rizal menarik napas kasar lalu menatapku lurus-lurus. Alia, mungkin kamu harus siap. Siap untuk apa, Mas? Aku nggak mau pura-pura lagi. Ia menunduk sebentar sebelum berkata dengan suara berat. Aku udah nggak percaya Tuhan. Dadaku seperti dihantam badai. Rasanya dunia berhenti berputar. Aku bahkan tak bisa bernapas selama beberapa detik. Mas, aku berjalan mendekat, memegang lengannya dengan tangan gemetar. Tolong, jangan bilang Mas murtad. Tolong, Mas. Rizal menghindar dari sentuhanku. Semuanya udah selesai, Al. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan lagi. Iman itu nggak ada gunanya kalau cuma bikin aku berharap sama hal yang nggak nyata. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Mas, aku istrimu, Mas. Suaraku pecah. Jangan hancurin rumah tangga kita karena putus asa. Rizal memejamkan mata. Wajahnya penuh luka tapi juga kekerasan hati. Maaf, Al, tapi ini jalan yang aku pilih. Malamnya, aku sujud lama sekali. Sampai sajadahku basah, sampai keningku sakit, sampai aku tak lagi kuat menangis. Ya Allah, bisiku. Kembalikan suamiku, lembutkan hatinya. Jangan biarkan dia tersesat. Aku tak tahu bagaimana nanti aku harus menghadapi dunia sebagai istri dari seorang pria yang meninggalkan Tuhannya. Aku hanya tahu, badai baru saja dimulai. Besok paginya, rumah kami seperti dua dunia yang terpisah. Aku sibuk menyiapkan sarapan Dava, tapi pikiranku kacau. Sementara di ruang tamu, Rizal duduk termenung, tak menyentuh sarapan. Dava memandang kami bergantian, matanya polos dan bingung. Mama, Papa kenapa? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kaku. Papa cuma lagi capek, nak. Tapi anak kecil bisa membaca suasana lebih baik dari yang kusangka. Dava mendekati ayahnya, menarik ujung kaos Rizal. Papa kok nggak ikut mama sholat lagi? Pertanyaan sederhana itu menampar dada kami berdua. Rizal memejamkan mata. Papa lagi banyak pikiran. Papa kan biasanya ajarin aku doa sebelum tidur. Lanjutnya polos. Masih mau ajarin aku kan? Tanyanya lagi. Rizal terdiam lama. Hening yang mematikan. Akhirnya ia berbisik. Nanti aja ya, Fa. Papa bingung. Dava mengangguk kecil, tapi aku melihat betapa kecewanya ia. Anak itu selalu bangga punya ayah yang rajin ibadah.
Dan kini dia tak mengerti kenapa dunia kecilnya berubah begitu cepat. Siang harinya, aku menerima pesan dari ibuku. Alia, kamu kelihatan pucat. Ada masalah sama Rizal? Aku segera membalas. Gak apa-apa, Bu. Cuma lelah. Bohongku. Karena memang, tadi pagi kami sempat bertemu di pasar. Aku menyapanya seperti biasa. Tapi mungkin feeling seorang ibu tak bisa aku bohongi. Tapi hatiku tahu, cepat atau lambat semua akan terbongkar. Dan aku takut, bukan hanya untuk Rizal, tapi juga untuk bagaimana keluarga kami akan memandangnya. Malam itu setelah Dava tidur, aku memberanikan diri mengajak Rizal bicara. Aku duduk di sebelahnya di sofa. Meski dingin sikapnya membuat jarak di antara kami serasa seperti jurang. Mas, ia menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar ponsel. Aku mohon, dengar aku sebentar. Rizal menghela napas dan meletakkan ponsel di meja. Ya, mau ngomong apa? Aku menggenggam tanganku sendiri, mencari keberanian. Mas boleh kecewa, Mas boleh marah sama keadaan, tapi jangan sampai pergi sejauh itu. Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan suami yang dulu. Rizal menatapku, matanya merah seperti menahan sesuatu. Marah, sedih, atau hampa aku tak tahu. Al, kamu kira aku gak takut? Aku sendiri bingung. Ini semua bukan karena aku mau, tapi karena aku sudah gak percaya lagi. Aku merasa doa cuma bikin aku berharap kosong. Aku menggeleng, air mata mulai mengalir. Allah itu gak pernah ninggalin Mas. Kalau dia gak ninggalin, kenapa aku hancur begini? Kenapa aku ditipu? Kenapa aku rugi? Rizal menahan suaranya agar tidak meninggi. Jelas-jelas aku kerja keras. Jelas-jelas aku ibadah. Tapi aku tetap jatuh. Aku meraih tangannya, tapi ia menghindar. Mas, semua orang diuji. Tapi gak semua orang sampai meninggalkan Tuhannya. Rizal tertawa kecil. Tawa itu terdengar pahit. Al, kamu gak tahu rasanya jadi aku. Kamu cuma lihat permukaan. Di dalam sini. Ia menunjuk dadanya. Aku kosong. Gak ada apa-apa. Tuhan gak nolong aku. Jadi buat apa aku percaya? Karena iman itu bukan cuma soal dimenangkan atau kalah, Mas. Suaraku pecah. Iman itu tentang kepercayaan meski kita jatuh. Tentang yakin meski kita gak lihat hasil. Rizal berdiri, frustasi. Alia, aku gak bisa. Aku gak mau pura-pura lagi. Terus Mas mau apa? Aku berdiri juga menahan tangisku. Mau hidup tanpa Tuhan. Mau Dava tumbuh lihat ayahnya gak percaya apa-apa. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku gak minta Dava ikut aku. Tapi dia lihat semua ini. Dia bingung. Dia takut. Aku menahan bahunya, memaksanya menatapku. Mas mau hancurin keluarga kita hanya karena Mas merasa gagal? Rizal menarik napas panjang, wajahnya rapuh. Aku bukan merasa gagal. Aku sudah gagal. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya aku melihat suamiku benar-benar hilang. Seperti orang yang tersesat jauh ke kegelapan, mencoba kembali tapi tak tahu jalan pulang. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi Rizal yang terlelap dengan napas berat. Wajahnya penuh lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa. Aku gak akan menyerah, Mas. Bisikku pada dirinya yang tertidur. Aku akan tarik Mas kembali, meski harus sendirian di tengah badai. Di luar, hujan turun deras. Dan aku tahu, badai itu baru saja dimulai. Sudah 3 hari rumah kami tak pernah benar-benar tenang. Rizal semakin jarang bicara. Semakin sering mengurung diri di kamar kerja. Dan aku seperti berjalan di atas kaca. Takut salah gerak, takut salah kata. Pagi itu, aku memberanikan diri pergi ke rumah ibu. Aku butuh tempat bercerita. Butuh bahu yang bisa kutumpahi segala kekalutan ini. Tapi aku tak menyangka ibuku akan langsung membaca raut wajahku. Kamu kenapa sih, nak? Mukamu itu pucat, kayak orang habis kehilangan sesuatu. Air mataku langsung jatuh sebelum aku sempat menahannya. Ibu panik dan meraih bahuku. Ada apa? Rizal ngelakuin apa? Aku menggeleng. Dadaku terisak. Enggak,
Gak tahu harus mulai dari mana, Bu. Mulai dari yang paling bikin hati kamu berat. Ibu duduk di depanku, memegang tanganku erat. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang selama ini berusaha aku sembunyikan. Mas, Mas Rizal, dia bilang dia nggak percaya Tuhan lagi, Bu. Ibu spontan menutup mulutnya, matanya membesar. Astagfirullah, Alia, kamu serius? Aku mengangguk lemah. Dia bilang doa nggak ada gunanya. Katanya Tuhan nggak pernah nolong dia. Dia, dia sampai baca buku ateis, Bu. Ibu memelukku erat. Ya Allah, cobaan macam apa ini? Dadaku sesak. Aku takut, Bu. Aku takut kehilangan dia. Bukan sebagai suami saja, tapi sebagai umat. Aku nggak siap lihat dia jauh dari Allah. Ibu mengusap punggungku. Dengar ya, Al. Kamu harus sabar, tapi kamu juga nggak boleh diam. Kamu harus bimbing dia pelan-pelan. Jangan dipaksa, jangan dibentak. Orang yang hatinya lagi retak, makin ditekan, makin jauh. Aku mengangguk pelan. Tapi aku takut salah langkah, Bu. Kamu minta petunjuk sama Allah. Kamu istri yang baik. Kamu punya hak untuk menyelamatkan iman suamimu. Aku pulang dengan hati berat namun sedikit lebih kuat. Sesampainya di rumah, Rizal sedang duduk di teras, memandangi hujan yang turun rintik-rintik. Ekspresi wajahnya kosong, seperti seseorang yang tak tahu harus pulang kemana. Aku duduk di sebelahnya menjaga jarak. Aku takut membuatnya defensif. Mas, panggilku pelan. Sahutnya. Aku tadi dari rumah ibu. Oh, hanya itu jawabannya. Aku menatap hujan yang jatuh di halaman. Ibu nanya, kenapa aku kelihatan sedih? Aku nggak cerita banyak. Aku cuma bilang kita lagi ada masalah. Rizal mengangguk kecil. Kamu boleh cerita. Aku nggak nyuruh kamu tutup-tutupin. Tapi aku nggak mau buka aib, Mas. Rizal terdiam. Wajahnya berubah. Seperti ada sedikit rasa malu atau bersalah yang muncul. Tapi cepat hilang lagi. Alia, suaranya pelan. Aku tahu kamu kecewa. Tapi jangan anggap aku aib. Aku menelan ludah. Aku nggak pernah anggap Mas aib. Aku cuma takut Mas tersesat makin jauh. Ia tersenyum miring, pahit. Aku nggak merasa tersesat. Aku menoleh padanya. Mas merasa lega setelah ninggalin sholat. Ia terdiam. Dan diam itu, aku bisa melihat betapa sebenarnya ia sendiri pun ragu dengan keputusannya. Akhirnya ia berkata, aku merasa nggak perlu pura-pura. Siapa yang minta Mas pura-pura? Tangisku hampir pecah lagi. Aku cuma mau Mas berjuang, bukan menyerah. Rizal memalingkan wajah, menatap hujan. Alia, hidup ini sudah terlalu berat. Aku nggak kuat kalau harus terus bertahan pada sesuatu yang nggak pernah kasih hasil. Aku menggenggam tangannya pelan. Kalau biasanya ia langsung melepas, kali ini tidak. Meski dia diam, dia tidak menolak. Itu membuat hatiku hangat sejenak. Mas, bisiku. Allah nggak pernah ninggalin Mas. Cuma Mas yang lagi jauh. Dan tugas aku sebagai istri adalah ngajak Mas pulang. Rizal menghela napas panjang. Berat. Kamu hebat, Al. Tapi aku tetap nggak yakin. Kalau Mas nggak yakin sama Tuhan, yakin sama aku dulu. Istri Mas yang mau perjuangin iman Mas meski Mas dorong aku pergi. Untuk sesaat, mata Rizal berkaca-kaca. Ia cepat-cepat menutupinya dengan mengusap wajah. Aku masuk dulu. Dingin. Katanya datar, lalu masuk ke rumah. Tapi aku tahu, kalimatku tadi menembus hatinya. Retak kecil itu ada, dan dari retak itulah insya Allah cahaya bisa masuk. Malam itu, aku melihat Rizal duduk lama di tepi ranjang. Seakan ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Aku pura-pura tidur, tapi aku mendengar bisikannya yang lirih, hampir tak terdengar. Ya Allah, kalau engkau memang ada, kenapa aku masih marah sama hidup aku sendiri? Hatiku bergetar. Setidaknya ia masih menyebut nama Allah, walau dalam kemarahan. Itu cukup untukku, itu cukup sebagai tanda pertama.
ia mungkin masih bisa kembali. 2 hari setelah percakapan di teras itu, masalah yang selama ini kusimpan rapat akhirnya pecah juga. Bukan dari mulutku, tapi dari sesuatu yang tak pernah kuduga. Pagi itu ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku tercekat. Ibu mertua. Aku menjawab dengan gugup. Halo Bu, Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Alia, kamu bisa ke rumah ibu sebentar? Suaranya tegang, tak seperti biasanya. Kenapa, Bu? Ada apa? Kamu sama Rizal ada masalah ya? Jantungku serasa berhenti. Loh, kok ibu tanya begitu? Alia, tadi ibu ke rumah, kamu gak ada, tapi pintumu terbuka. Ibu panggil-panggil, kamu tidak menyahut. Ibu pikir kamu sedang di kamar mandi. Rizal juga lagi pergi karena motornya gak ada. Ibu masuk sebentar, dan ibu lihat buku di mejanya. Aku langsung memejamkan mata. Buku itu, buku sialan itu. Ibu melanjutkan dengan suara bergetar. Alia, apa benar Rizal sampai baca buku ateis begitu? Aku tak kuasa menjawab. Tenggorokanku terasa tersumbat. Ibu menangis kecil. Alia, tolong, bilang sama ibu. Ini cuma salah paham. Air mataku jatuh spontan. Maaf bu, suaraku pecah. Aku juga nggak tahu harus bilang apa. Di ujung telepon, terdengar suara Ishak tertahan. Aku menggigit bibir, menahan tangis agar tidak pecah di depan Dava yang sedang bermain di lantai. Alia, suara ibu lirih. Kamu sama Rizal datang ke rumah ibu nanti. Kita harus bicara. Sore harinya, Rizal pulang dengan wajah lelah. Aku berdiri di depan pintu, mencoba mengatur napas. Mas, panggilku pelan. Katanya sambil melepaskan sepatu. Ibu minta kita ke rumah. Ia terhenti. Ibu, buat apa? Aku menunduk. Ibu, lihat buku itu, Mas. Rizal langsung menatapku tajam. Kamu bilang ke ibu? Enggak, aku nggak bilang apa-apa. Ibu yang nemu sendiri. Rizal mengusap wajahnya kasar. Frustasi. Astaga Al, kenapa buku itu ada di luar? Kenapa kamu nggak simpan baik-baik? Aku tersinggung. Aku simpan di tempat semula setelah nemu. Ibu yang masuk dan lihat. Seharusnya kamu kasih tahu aku. Suaranya meninggi. Aku ikut meninggi. Apa gunanya, Mas? Mau aku bilang apa? Ibu, suami saya lagi ragu sama Tuhan. Maksudmu begitu? Mas pikir aku tega? Rizal menatapku lama, dan untuk sesaat, ia terlihat seperti anak kecil yang bingung dan ketakutan. Alia, aku belum siap ngomong sama ibu. Kalau gitu kenapa Mas nggak siap-siap dari kemarin? Mas pikir perubahan Mas kecil. Ini bukan perkara telat sholat, Mas. Ini soal iman, soal hidup, soal keluarga. Ia terdiam, mulutnya terbuka seakan ingin membalas, tapi tak ada kata yang keluar. Aku menarik napas. Kita harus pergi ke rumah ibu. Kita hadapi bersama. Rizal menggeleng, menatap lantai. Aku nggak sanggup lihat ibu nangis. Aku juga nggak sanggup lihat suamiku hilang arah. Balasku pelan. Rizal menutup mata, dan aku tahu dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Akhirnya ia berkata lirih. Baik, kita pergi. Rumah ibu sore itu terasa seperti ruang interogasi. Ibu duduk di sofa, wajahnya merah habis menangis. Begitu Rizal masuk, mata ibu langsung berkaca-kaca. Rizal, suaranya yang biasanya hangat itu kini penuh luka. Jelaskan sama ibu, apa yang ibu lihat itu benar. Rizal menunduk dalam-dalam, tanpa berani menatap wajah ibunya sendiri. Ibu, suaranya serak. Aku lagi bingung. Bingung? Ibu menahan napas. Bingung sampai baca buku ateis? Bingung sampai ninggalin sholat? Bingung sampai kamu bilang sama istrimu, kamu gak percaya Tuhan? Rizal terdiam. Air mata ibu jatuh satu persatu. Apa kamu sadar, nak? Kamu itu anak ibu satu-satunya. Kamu harapan keluarga. Dan sekarang kamu ngomong kayak gitu.
Apa kamu tahu hati ibu hancur? Riza langsung duduk di depan ibunya. Ibu, aku gak mau bikin ibu sedih. Tapi kamu sudah bikin ibu takut, Zal. Ibu memegang dada. Gimana masa depan kamu? Gimana keluarga kamu? Gimana anak kamu, Zal? Rizal akhirnya menangis. Aku mematung. Dava bersembunyi di belakangku, melihat ayahnya menangis untuk pertama kalinya. Ibu, Rizal meraih tangan ibunya. Aku kecewa sama hidup aku, bukan sama ibu, bukan sama Alia. Aku cuma tersesat. Tersesat bukan alasan untuk ninggalin Allah, nak. Ibu menggenggam wajah Rizal. Apa kamu pikir ibu gak pernah diuji? Apa kamu pikir ibu gak pernah jatuh? Bedanya, ibu gak pernah nyalahin Allah. Rizal menangis makin keras. Dan akhirnya, perlahan, ia bersandar di pangkuan ibunya. Seperti seorang anak yang akhirnya mengakui bahwa ia rapuh. Ibu mengusap kepalanya. Kalau kamu hilang arah, pulang, nak. Rumah ini tempat kamu pulang. Allah pun pintunya gak pernah tutup. Aku yang melihat itu ikut menangis. Air mata harapan. Mungkin, atau mungkin permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dalam perjalanan pulang, Rizal diam. Tapi diamnya bukan lagi dingin, melainkan diam orang yang sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Di rumah sebelum tidur, ia duduk lama di pinggir ranjang. Alia, aku menengok. Iya mas, aku belum bisa janji apa-apa, tapi aku mau coba mikir lagi. Jantungku serasa meracik cahaya kecil. Mas mau coba? Ulangku untuk memastikan. Rizal mengangguk pelan. Mungkin aku memang terlalu marah sama hidup sendiri sampai gak bisa lihat hal lain. Aku menutup mulutku, menahan isak haru. Terima kasih ya mas. Itu enough. Itu langkah pertama. Rizal memandangku dengan mata yang sudah tak sekeras dulu. Kalau aku kembali, aku harap Allah mau nerima. Meskipun aku udah sejauh ini. Aku memegang tangannya erat. Allah selalu nerima mas. Bahkan kalau kita merangkak pulang sekalipun. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rizal tidur dengan wajah sedikit lebih tenang. Beberapa hari setelah kejadian di rumah ibu, suasana rumah kami perlahan membaik. Tapi tidak sepenuhnya. Rizal tidak lagi membanting pintu, tidak lagi berbicara dengan nada tajam, tapi tetap saja ia belum kembali sholat, belum kembali pada keyakinannya. Ia seperti seseorang yang berdiri di perbatasan, maju satu langkah mendekati cahaya, lalu mundur lagi ke kegelapan. Suatu pagi, ketika aku sedang melipat baju di ruang keluarga, Rizal keluar dari kamar dengan wajah kacau. Aku langsung sadar, dia habis mimpi buruk. Mas kenapa? Tanyaku pelan. Dia duduk di sofa, menunduk sambil memegang kepala. Aku mimpi aneh. Aneh apa? Rizal menelan ludah. Seseorang, gak tahu siapa, tarik aku ke tempat gelap. Gelap banget, sampai sesak. Terus aku dengar suara, cuma satu kalimat. Aku menunggu napasnya stabil. Apa katanya? Kamu yang memilih jauh dari aku. Bulu kuduku berdiri. Rizal mengusap wajah. Aku bangun sambil keringatan. Aku mendekat, menyentuh bahunya. Mas, mimpi itu bisa jadi pertanda. Hati mas mungkin lagi dipanggil. Rizal tidak menjawab, tapi tangannya yang semula menggenggam kuat perlahan melemah. Seperti orang yang lelah berlari dari sesuatu yang seharusnya ia dekati. Siangnya, Rizal duduk lama di depan laptop. Aku lewat beberapa kali, melihat ia membuka YouTube. Awalnya video bisnis, kemudian tanpa kusangka video ceramah. Ia tidak memutar keras-keras. Suaranya sangat pelan, seperti ia malu kalau aku dengar. Tapi aku melihat, dan itu sudah cukup membuat hatiku hangat. Aku tidak menegurnya, tidak memuji. Aku pura-pura tidak tahu karena aku tidak mau ia merasa diawasi. Kadang, orang yang baru ingin kembali butuh ruang. Namun, perubahan itu tidak stabil. Malam harinya terjadi penurunan. Setelah Dava tidur, Rizal duduk di sampingku sambil memainkan gelang karet di pergelangan tangannya. Alia, panggilnya.
Aku menoleh. Iya mas, kamu yakin Tuhan itu ada? Pertanyaan itu menamparku, bukan karena aku marah, tapi karena aku sadar betapa besar ragunya. Aku menghela napas pelan. Mas, kalau nggak ada Tuhan, siapa yang atur hidup kita? Siapa yang ciptain mas? Siapa yang bikin dunia begitu teratur? Rizal geleng kepala. Aku pernah yakin, Al. Tapi sekarang, rasanya semua yang kulakukan sia-sia. Aku doa, tapi nggak ada jawaban. Ada, Mas. Aku menyentuh dadaku sendiri. Jawabannya bukan selalu duniawi. Kadang jawabannya ada di sini, di hati yang kuat menghadapi ujian. Rizal terdiam. Aku rugi banyak, Al. Suaranya pecah. Kita hampir bangkrut. Aku ditipu. Apa itu bukan tanda bahwa aku ditinggalkan? Aku mendekat. Kita bukan ditinggalkan, kita diuji. Dan orang yang diuji itu justru orang-orang yang dicintai Allah. Air mata Rizal muncul pelan-pelan. Kalau gitu, kenapa aku nggak kuat? Karena mas manusia. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, Rizal tiba-tiba memelukku erat. Sangat erat, seolah ia takut kalau ia melepaskan, ia akan tenggelam lagi. Al, aku capek. Aku membalas pelukannya. Kalau capek, pulang mas. Pulang ke Allah, pulang ke keluargamu. Jangan lari sendiri. Pelukan itu berlangsung lama sampai bahunya berhenti bergetar. Tapi malam itu belum berakhir. Sekitar pukul 10, ponsel Rizal berbunyi. Nomor tak dikenal. Rizal mengangkatnya. Aku memerhati dari dapur. Aku sedang mengambil minum. Curiga karena wajahnya langsung pucat. Halo, iya, saya Rizal. Ada jeda panjang. Apa? Aku terkejut melihat wajahnya berubah drastis. Iya, iya, saya ke sana sekarang. Ia berdiri gerubak-gerubuk, mengambil jaket dan kunci motor. Mas, ada apa? Tanyaku panik. Rizal menoleh dengan wajah hampir tak berdarah. Al, gudang usaha lama kita, kebakaran. Jantungku nyaris jatuh. Apa? Mereka bilang bukan cuma kebakaran kecil, habis total. Aku menutup mulutku. Gudang itu memang sudah tidak aktif karena usaha kami down. Tapi di sana masih ada barang-barang sisa, dokumen, dan kenangan perjuangan kami dulu. Mas mau ke sana sekarang? Tanyaku gemetar. Aku harus lihat. Tapi Rizal ragu sejenak. Kamu ikut ya Al? Itu tanda besar. Ia mulai butuh keberadaanku. Ia tidak mau menghadapi musibah sendirian lagi. Kutitipkan Dava di rumah ibuku. Saat kami tiba di lokasi, api sudah padam. Yang tersisa hanya asap dan hitam pekat di mana-mana. Rizal berdiri mematung, luruh, rapuh. Salah satu petugas berkata, dugaannya korsleting pak, tapi ada kemungkinan lain, nanti kami cek lagi. Rizal mengangguk pelan, tapi wajahnya kosong, seperti seseorang yang melihat seluruh masa lalunya hangus dalam hitungan jam. Tiba-tiba ia berlutut, menutup wajahnya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Kenapa hidup aku begini, Al? Suaranya pecah. Kenapa semua yang aku bangun harus hancur? Aku jongkok di depannya, memegang pipinya. Mas, ini bukan hukuman. Aku udah sejauh ini meninggalkan Allah. Mungkin ini karmaku. Ini ujian, Mas. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan dari sinilah Allah ingin Mas balik. Rizal terisak, tangannya gemetar. Dan di tengah reruntuhan itu, di antara asap, abu, dan gelapnya malam, Rizal berbisik dengan suara tercekat. Al, kalau Allah memang ada, tolong bilang sama dia, aku nggak kuat. Aku menggenggam wajah suamiku yang hancur itu. Mas, air mataku ikut jatuh. Justru karena Mas nggak kuat, Allah ingin Mas kembali. Rizal menatapku, mata merah, hati pecah, jiwa kacau. Tapi untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil di matanya. Cahaya seseorang yang mungkin sedang menemukan jalan pulang. Hari Minggu, setelah seminggu penuh tegang dan dingin, aku memberanikan diri mengajak Rizal ke rumah Kiai Rahman, guru ngaji kami dulu sebelum menikah. Kupikir jika ada satu orang yang masih bisa membuat hati Rizal bergetar, itulah beliau. Rizal awalnya menolak mentah-mentah. Ngapain aku harus ketemu orang itu, Al? Dia cuma bakal bilang aku kurang ibadah.
Kurang sabar, aku udah tahu semua ceramah itu. Mas cuma perlu dengar sekali aja. Aku menatapnya, berusaha sekuat itu untuk tidak menangis. Aku mohon. Rizal menghela napas panjang, seperti lelaki yang dipaksa menghadapi masa lalunya. Akhirnya, tanpa berkata apapun, ia mengambil kunci motor dan berkata datar. Ya udahlah, sekali ini aja. Rumah Kiai Rahman masih seperti dulu, sederhana, wangi kayu, suara burung bersahutan dari belakang rumah. Begitu melihat kami tiba, beliau tersenyum lebar, hangat, tulus, seolah tak ada badai di dalam hati kami. Assalamualaikum Rizal Alia. Suara beliau tenang, rendah tapi punya bobot. Aku menjawab salam dengan kaku. Rizal hanya mengangguk kecil. Kami duduk, Kiai Rahman menuangkan teh hangat. Jadi, ada apa? Kalimat sederhana, tapi seperti memanggil seluruh kebenaran yang kami tutupi. Aku membuka mulut, tapi Rizal tiba-tiba berkata duluan. Suaranya kering dan lelah. Kiai, saya sudah nggak percaya lagi. Hening menyergap ruangan. Bahkan suara burung pun seperti berhenti. Tapi Kiai Rahman tidak kaget, tidak panik, tidak memarahi. Beliau hanya menatap Rizal seperti menatap seorang anak yang tersesat jauh di malam gelap. Kenapa begitu, nak? Rizal tertawa kecil, tawa getir. Karena saya sudah berdoa bertahun-tahun, meminta rezeki, meminta dipermudah. Tapi saya jatuh, saya ditipu, saya rugi. Saya merasa Tuhan gak pernah dengar. Kiai Rahman mengangguk pelan, tanpa menghakimi. Sakit sekali rasanya ya? Rizal mulai terisak, tubuhnya gemetar. Iya, sakit Kiai. Saya capek, saya marah, saya kecewa. Ia menunduk. Dan saya benci diri saya sendiri karena akhirnya saya menyerah. Alia menutup mulutnya menahan tangis melihat suaminya hancur begitu. Kiai Rahman tidak buru-buru memberi nasihat. Beliau hanya menepuk punggung tangan Rizal dengan lembut. Rizal, kamu tahu apa yang paling Allah cintai dari hambanya? Beliau menunggu. Rizal menggeleng. Bukan orang yang selalu berhasil, bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang kembali. Rizal mengangkat kepalanya, matanya basah. Lah, kalau saya jatuh karena kecewa sama Allah sendiri, Kiai, apa masih pantas kembali? Pertanyaan itu seperti keluar dari lubuk paling dalam hatinya. Kiai Rahman tersenyum tipis. Rizal, bahkan iblis pun ditolak karena dia tidak mau kembali. Sementara manusia, selama nyawanya masih di badan, pintu Allah tidak pernah ditutup. Air mata Rizal menetes tanpa ia sembunyikan. Ayah saya pernah bilang, Tuhan itu dekat, Kiai. Suaranya pecah. Kalau dekat, kenapa rasanya begitu jauh dari saya? Ayahmu benar, jawab Kiai lembut. Allah itu dekat, tapi kadang ketika ada ujian, hati kita yang menjauh. Kita menutup pintu karena merasa tidak didengarkan. Padahal Allah selalu dengar, selalu lihat. Hanya saja kita ingin doa dijawab dengan cara kita, bukan dengan caranya. Rizal terdiam. Rizal, kamu kecewa karena rugi, karena ditipu, karena jatuh. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin itu adalah cara Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang lebih buruk? Rizal menggeleng, tampak bingung. Kadang Allah jatuhkan kita bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan. Saat itu wajah Rizal mulai retak. Keangkuhan, kekesalan, kemarahan, semuanya mencair sedikit demi sedikit. Lalu, saya harus bagaimana, Kiai? Ia bertanya seperti anak kecil yang kalah. Boleh kecewa, boleh menangis, boleh marah pada keadaan, tapi jangan tinggal di sana. Kembalilah pada Tuhanmu. Tidak perlu muluk-muluk. Mulailah dari satu hal, minta ampun. Rizal terisak lebih keras. Suara patahnya mengguncang ruangan. Kalau saya ingin kembali, Kiai, apa Allah mau terima saya? Kiai Rahman menepuk bahu Rizal pelan. Matanya lembut sekali. Rizal, Allah menciptakan 1000 pintu untuk kembali. Yang tertutup hanya pintu kesombongan. Kalau kamu datang dengan hati remuk, pintu itu selalu terbuka. Aku tak mampu menahan air mata.
Rasanya seperti melihat suamiku yang dulu, yang hangat, yang lembut, yang punya iman. Rizal memejamkan matanya, napasnya tersengal. Kiai, saya mau coba. Saya nggak janji kuat, tapi saya mau coba. Kiai Rahman tersenyum. Itu saja sudah cukup. Saat pulang, perjalanan kami sepi tapi terasa ringan. Tidak ada kemarahan, tidak ada bentrokan. Hanya ada sunyi yang entah kenapa terasa hangat. Rizal menggenggam tanganku di atas motor. Hal yang sudah lama tidak ia lakukan. Genggaman yang bimbang tapi nyata. Alia, ia bersuara pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih, kamu gak pernah tinggalin aku. Aku memejamkan mata, menahan isak. Aku akan terus di sini, Mas, sampai Mas pulang sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya aku percaya, meski perlahan, suamiku mulai menemukan jalannya kembali. Sejak pulang dari rumah Kiai Rahman, sesuatu dalam diri Rizal memang berubah. Pelan, sangat pelan, tapi terlihat. Namun perubahan itu bukan garis lurus. Kadang ia mendekat, terkadang menjauh lagi. Hari-hari berikutnya seperti naik turun ombak. Ada kalanya ia terlihat lebih tenang, ada kalanya ia tampak kembali gelap dan jauh. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya untuk menyiapkan bekal Dava. Saat keluar dari kamar, aku hampir berhenti bernapas. Rizal duduk di ruang tamu, menghadap kiblat, dengan Al-Quran yang sudah lama ia tinggalkan. Bukan membaca, hanya memegang, memandangi, seolah ragu apakah ia masih pantas menyentuhnya. Aku tidak berani mendekat, takut membuatnya merasa diawasi. Setelah beberapa menit, ia menutup Al-Quran itu dengan lembut, kemudian bangun dan berjalan ke arah dapur. Al, ada kopi. Suaranya pelan, tidak setegang biasanya. Aku tersenyum kecil. Ada, Mas. Mau kubikinin? Dia mengangguk. Ada kehangatan kecil di matanya, seperti bara pertama setelah musim dingin panjang. Tapi setan tak akan diam. Di sore hari, badai kecil kembali datang. Aku mendapati Rizal duduk di teras, wajahnya murung, ponsel di tangan. Begitu aku mendekat, dia buru-buru mematikan layar. Mas, kenapa? Ia menghembuskan napas kasar. Teman bisnis yang dulu nipu aku, hari ini upload foto barunya. Baru beli mobil baru, sementara aku... Ia menoleh dengan mata merah. Aku masih di sini, terpuruk. Aku tahu rasa itu. Perbandingan yang membunuh, luka yang menganga kembali. Mas, jangan lihat dia. Kenapa enggak? Biar aku tahu hidup ini emang gak adil. Ia terpancing emosi lagi. Mas, aku mendekat, memegang bahunya. Yang Mas lihat cuma permukaan. Kita nggak tahu apa yang dia tanggung. Kadang yang terlihat bahagia justru paling kosong. Rizal menepis pelan. Bukan karena marah padaku, tapi pada diri sendiri. Aku tuh masih iri, Al. Masih sakit. Masih sulit percaya. Aku kayak setengah pengen kembali, setengah pengen lari. Aku mengangguk. Itu wajar. Orang yang terluka tidak sembuh dalam satu malam. Proses itu memang begitu, Mas. Kadang kita kuat, kadang jatuh. Yang penting Mas nggak lari jauh. Untuk pertama kalinya Rizal memelukku. Pelukan lemah, rapuh tapi hangat. Makasih Al, karena kamu tetap di sini. Suatu sore, Dava masuk kamar sambil membawa buku doa kecilnya. Mah, Papa mau ajarin aku doa lagi nggak? Aku menelan ludah. Coba tanya Papa, nak. Papa lagi lebih tenang sekarang. Dava mengangguk dan keluar. Dari celah pintu aku melihat anak itu duduk di samping ayahnya. Pa, aku mau belajar doa tidur lagi. Rizal menatapnya lama, sangat lama, lalu meraih buku itu perlahan. Dia dengan suara bergetar, Rizal membacakan doa yang sudah lama ia tinggalkan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dava mengikuti dengan semangat. Saat itu aku menangis diam-diam. Bukan karena Rizal sudah sepenuhnya kembali, tapi karena ia mau mencoba. Kadang satu langkah kecil lebih berarti daripada 1000 janji. Malamnya aku bangun karena haus. Saat melewati ruang tamu, aku melihat Rizal duduk sendirian di lantai. Lampu temaram, udara sunyi, dan ia memegang tasbih. Matanya merah, entah karena lelah atau menangis. Mas, belum tidur?
Ia menggeleng. Al, aku takut. Aku duduk di sebelahnya. Takut apa? Takut kalau aku kembali, tapi aku gagal lagi. Kalau aku balikan sama Allah, tapi nanti aku jatuh lebih keras. Aku takut ngecewain kamu, ngecewain Dava, ngecewain Tuhan. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Mas, Allah nggak minta Mas jadi sempurna. Dia cuma minta Mas kembali dan berusaha. Rizal memandangku. Ada kelembutan di sana. Dan juga luka yang masih menganga. Kalau suatu hari aku jatuh lagi, kamu masih mau ada di samping aku? Pertanyaan itu seperti pedang yang menusuk jantungku lembut. Aku tersenyum. Mas boleh jatuh berkali-kali. Asal jangan berhenti bangun lagi. Rizal menutup matanya. Air mata menetes di pipinya. Al, doain aku. Aku pengen balik. Tapi jalannya berat. Aku memeluknya erat. Membiarkan ia menangis di dadaku. Aku selalu doain Mas. Bahkan saat Mas jauh, aku tetap sebut nama Mas di setiap sujudku. Rizal menggenggam tanganku lebih kuat. Dan malam itu untuk pertama kalinya ia berbisik lirih, walau masih sangat pelan. Ya Allah, maafin aku. Doa pertama yang keluar dari hati yang telah pecah berkeping-keping. Beberapa hari setelah malam ketika Rizal akhirnya berbisik menyebut nama Allah lagi, keadaan rumah terasa lebih hangat, tidak sempurna, tidak kembali seperti dulu, tapi ada cahaya kecil yang mulai menyapa masuk. Rizal mulai ikut sholat, meski kadang hanya berdiri tanpa penuh khusyuk. Ia mulai membaca doa pendek dengan Dava sebelum tidur. Ia mulai mengurangi waktu merenung sendirian. Aku tidak menuntut banyak, perubahan sekecil apapun bagiku sudah seperti hadiah. Tapi semakin seseorang mendekat pada kebenaran, semakin besar pula godaan dan ujian yang datang. Dan kami tidak tahu bahwa badai lain sedang mengintai di tikungan. Sore itu aku sedang memasak ketika ponsel Rizal berbunyi karena ia sedang memandikan Dava. Ia berteriak dari kamar mandi. Al, lihatin siapa yang nelpon, teriaknya. Aku mengintip layarnya dan jantungku langsung turun ke perut. Tito, nama yang sudah lama tidak muncul. Teman bisnis yang dulu menipu Rizal habis-habisan. Aku tidak berani menjawab, biarkan Rizal yang putuskan. Setelah ia keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, Dava berlarian sambil tertawa. Aku menyerahkan ponselnya. Mas, ada telepon. Begitu Rizal melihat nama pemanggil, wajahnya langsung menegang. Warna darah seperti hilang dari pipinya. Kenapa dia bisa nelpon aku lagi? Kamu angkat atau... Aku mau tahu apa maunya. Ia tekan tombol hijau. Sambungan langsung berisi surat Tito yang terlalu ceria. Terlalu ramah untuk seseorang yang mengkhianati. Zal, bro, gimana kabar? Lama gak dengar suara lo? Rizal mengepalkan tangan. Ada apa? Wah, langsung to the point nih. Gini bro, gue salah dulu. Dan gue mau ngaku, gue nyesel. Rizal menahan napas. Aku menatapnya khawatir dari dapur. Terus, nah sekarang gue lagi buka usaha baru. Dan gue mau ngajak lo join lagi. Tapi kali ini beneran aman. Gue kasih lo posisi partner. Lo tinggal masuk modal sedikit. Aku bisa lihat wajah Rizal memerah. Bukan marah, tapi terguncang. Seperti seseorang yang ditarik kembali pada masa lalu yang beracun. Gue pikir lo mau tebus kesalahan, kata Tito. Gue bantu lo bangkit lagi, Zal. Lo kan sekarang lagi drop, gue tahu itu. Kata-kata itu seperti pisau. Rizal menegang keras. Setelah beberapa detik hening, Rizal menjawab dengan suara rendah dan dingin. Aku nggak minat, jangan hubungi aku lagi. Dan ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku mendekat, menepuk bahunya. Mas, kamu nggak apa-apa? Ia duduk di kursi, menunduk. Al, kalau aku ikut dia lagi, mungkin aku bisa balik punya usaha, bisa kaya, bisa buktiin aku nggak gagal. Aku menelan ludah. Mas, tapi dulu dia bikin Mas meninggalkan iman. Mas lupa. Rizal menutup mata erat-erat, wajahnya penuh dilema. Aku tahu. Suaranya serak. Tapi godaan itu besar banget. Malamnya Rizal tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar. Duduk, bangun lagi, duduk lagi.
Mas mau ngomong sesuatu? Tanyaku akhirnya. Ia menarik rambutnya sendiri frustasi. Al, aku takut miskin. Aku takut terus gagal. Aku takut jadi nggak berguna buat kamu dan Dava. Aku duduk di dekatnya. Mas, aku nggak butuh mas kaya. Aku cuma butuh mas tetap di jalan yang benar. Rizal menggigit bibirnya. Kalau aku bisa kaya, aku bisa bahagiain kamu. Beliin rumah besar, mobil bagus. Hidup kita nggak sesusah ini. Aku memegang pipinya agar ia menatapku. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita punya, Mas, tapi tentang apa yang kita perjuangkan. Rizal menggeleng, menahan emosi. Tapi aku capek hidup miskin, Al. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena aku tahu, itulah akar semua luka di hatinya. Aku tarik napas, lalu berkata pelan. Mas, kekayaan yang datang lewat orang yang menipu Mas dulu, itu bukan rezeki, itu jerat. Rizal akhirnya menangis diam-diam. Air mata laki-laki yang tidak pernah ingin dilihat siapapun. Aku takut ditipu lagi, tapi aku juga takut kehilangan kesempatan. Aku peluk ia erat-erat. Mas, percayalah, Allah nggak tinggal diam. Tapi jalan keluar tidak datang lewat orang yang menghancurkanmu. Keesokan paginya, Tito menghubungi Rizal lagi. Kali ini lewat pesan. Zal, ini kesempatan bagus. Gue yakin lo butuh, jangan bodoh lah. Rizal membaca pesan itu berkali-kali. Aku melihat tangannya gemetar. Kalau aku tolak, aku takut nyesel Al. Aku menggenggam tangannya. Kalau Mas terima, aku yang bakal paling takut. Rizal menatapku lama sekali. Lalu akhirnya menghapus pesan itu dan memblokir nomor Tito. Ia menghembuskan napas panjang, campuran lega dan sedih. Aku milih kamu, aku milih Dava, aku milih jalanku sendiri. Aku tersenyum sambil meneteskan air mata. Dan itu pilihan yang paling benar, Mas. Malam itu, Rizal duduk di ruang tamu, memandangi langit. Alia, ya Mas, kalau aku mau kembali sepenuhnya, apa aku pantas bersyahadat lagi? Hatiku tercekat. Pertanyaan itu seperti cahaya terang dalam gelap. Mas selalu pantas kalau Mas mau kembali. Jawabku pelan. Rizal mengangguk, bibirnya bergetar. Besok, aku mau ke masjid. Aku mau bicara sama Ustadz. Air mataku jatuh seketika. Rizal meraih tanganku. Aku belum sempurna, Al. Aku masih takut, masih goyah. Tapi aku mau pulang. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku melihat suamiku berdiri lebih dekat pada cahaya daripada kegelapan. Pagi itu, udara masjid terasa tenang, sejuk, dan penuh ketenangan. Rizal duduk di pojok masjid, matanya menatap lantai, tetapi hatinya penuh keraguan dan harapan. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Dava bermain di halaman, riang tanpa beban. Kita di sini, Mas, bisiku pelan. Rizal mengangguk kecil, tapi jelas terlihat gelisah. Setiap detik baginya terasa seperti ujian besar. Apakah ia benar-benar siap untuk kembali? Tak lama kemudian, Ustadz Fahmi datang menghampiri. Wajahnya ramah, senyumnya hangat, seolah sudah lama menanti kedatangan Rizal. Assalamualaikum Rizal, ucap Ustadz Fahmi dengan suara lembut. Waalaikumsalam Ustadz, balas Rizal. Suaranya sedikit gemetar. Ustadz Fahmi duduk di depan Rizal, menatapnya dengan penuh pengertian. Rizal, aku tahu perjalananmu tidak mudah. Tapi ingat, Allah selalu menerima hambanya yang ingin kembali. Rizal menunduk, napasnya berat. Aku, aku merasa masih banyak dosa, Ustadz. Ujar Rizal dengan suara parau. Ustadz Fahmi tersenyum. Setiap hamba punya kesalahan. Yang penting adalah niat untuk kembali dan memperbaiki diri. Rizal mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. Dengan bimbingan Ustadz Fahmi, Rizal mulai mengucapkan kalimat syahadat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh makna, penuh penyesalan, dan juga harapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara Rizal pelan tetapi jelas. Aku memegang tangannya lebih erat, merasa setiap detik itu seperti keajaiban. Setelah selesai,
Ustadz Fahmi mengusap bahu Rizal dengan lembut. Selamat Rizal, kamu telah kembali. Allah Maha Pengampun. Rizal menunduk, menangis dalam keheningan, merasakan ketenangan yang lama hilang. Sejak hari itu, Rizal mulai menjalani kehidupan baru dengan penuh semangat. Ia kembali rajin sholat, membaca Al-Quran, dan mengajak Dafa untuk berdoa bersama. Meskipun tantangan masih datang, Rizal kini menghadapi semuanya dengan hati yang lebih kuat dan penuh iman. Aku melihat perubahan dalam dirinya, bukan hanya dari segi ibadah, tetapi juga dalam cara ia memandang hidup. Kita akan melewati ini bersama, Mas, kataku suatu malam sambil duduk di sampingnya. Rizal tersenyum, matanya berbinar. Aku berjanji akan terus berusaha, Al, untuk kita, untuk Dafa, dan untuk Allah. Perlahan, keluarga kami kembali utuh. Kebahagiaan yang dulu sempat redup, kini kembali bersinar terang. Dafa tumbuh dengan melihat ayahnya yang kuat dan penuh iman. Kami melewati hari-hari dengan lebih tenang, lebih damai. Dan di setiap doa, aku selalu mengucap syukur atas perjalanan yang penuh liku ini. Aku tahu, Mas, kita masih punya banyak perjalanan, ujarku pada Rizal suatu malam. Rizal mengangguk. Tapi aku yakin, selama kita bersama dan Allah selalu di hati, kita bisa melewati apapun. Dan begitulah perjalanan Rizal dari kegelapan menuju cahaya menjadi bukti bahwa tidak ada jalan yang terlalu jauh untuk kembali, selama ada niat dan usaha yang tulus. Setelah Rizal kembali ke jalan yang benar, ia mulai menata ulang usahanya dengan lebih hati-hati. Tidak lagi terburu-buru, Rizal belajar dari kesalahan masa lalu. Rizal mulai dengan modal kecil, memanfaatkan koneksi yang masih ia miliki dengan hati-hati. Ia memilih untuk fokus pada usaha yang lebih kecil, yang tidak terlalu beresiko. Setiap hari, ia bangun lebih pagi, menyiapkan rencana dengan matang, dan mempelajari tren pasar dengan teliti. Ia mulai bisnis barunya, berjualan gorengan. Terdengar sederhana, tapi sangat besar bagi Rizal. Tanpa disadari, dukungan dari keluarga menjadi kekuatan terbesar bagi Rizal. Alia selalu ada di sampingnya, memberikan semangat dan nasihat yang bijak. Dafa, anak mereka, juga menjadi sumber inspirasi. Melihat ayahnya berjuang, Dafa belajar tentang ketekunan dan kejujuran. Seiring waktu, usaha Rizal mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Ia menemukan peluang baru dengan berkolaborasi bersama mitra yang terpercaya. Rizal memanfaatkan sosial media untuk promosi, sehingga gerobak gorengan sederhananya banyak dikenal orang. Rizal juga mulai membangun kembali reputasinya dengan selalu mengutamakan integritas dan kualitas. Perlahan, pelanggan-pelanggan besar berdatangan. Mereka memesan ratusan biji gorengannya. Kini Rizal tak perlu khawatir gorengannya tak habis terjual, karena malah setiap hari selalu kurang. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya usaha Rizal mulai stabil. Keuangan yang dulu berantakan kini mulai tertata, dan Rizal pun mulai merasakan buah dari kesabaran dan ketekunannya. Ia sudah mempunyai beberapa karyawan. Ia pun mulai mengembangkan usahanya, membuka cabang kecil di beberapa tempat yang tak jauh dari usaha utamanya. Setiap malam, Rizal selalu meluangkan waktu untuk merenung, bersyukur atas perjalanan yang telah dilaluinya. Ia menyadari bahwa setiap ujian yang ia hadapi membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku belajar bahwa kesabaran adalah kunci, dan Allah selalu memberikan jalan, ujarnya suatu malam kepada Alia. Dan di tengah perjalanan itu, Rizal juga tidak melupakan pentingnya berbagi. Ia mulai membantu sesama, memberikan pelatihan bagi para pengusaha kecil, dan berbagi ilmu yang ia miliki. Dengan demikian, usaha Rizal tidak hanya stabil, tapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dan di atas segalanya, ia belajar bahwa ketekunan, kejujuran, dan iman yang kuat adalah fondasi dari kesuksesan sejati. Baiklah Bunda, semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi ya. Bisa diambil hikmahnya. Ingat ya Bunda, tetap kuatkan iman apapun yang terjadi dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.